Bab 364. Kemarahan kereta. Cambuk itu terlalu cepat. Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi ketika jiwa asalnya dicabut dari tubuhnya. Saat jiwanya terbang mundur, dia terkejut dan kemudian rasa sakit mulai datang dari seluruh jiwa asalnya. Rasa sakit ini seperti hatinya ditusuk. Rasa sakit ini berarti jiwa asalnya akan segera rusak. Dia sama sekali tidak ragu menggunakan energi spiritual untuk menghentikan dirinya sendiri. Dengan satu teleportasi, dia kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka mata dan dengan cepat mundur. Ada keterkejutan di matanya. Serangan dari raksasa tadi terlalu aneh. Cambuk macam apa itu? Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap raksasa es itu. Untungnya, energi pedang Wang Lin telah mendarat di raksasa itu dan petir retribusi ilahi masih ada di dalam raksasa es itu. Karena dua faktor ini, raksasa es tidak dapat menyerang Wang Lin sementara jiwa asalnya terlempar keluar dari tubuhnya. Situasinya akan menjadi sangat buruk bagi Wang Lin jika tidak. Saat energi pedang mendarat di pinggang raksasa es itu, petir pembalasan ilahi menghancurkan gas pembatas terakhir dan tiba-tiba menghilang. Awan merah pergi secepat mereka tiba dan langit kembali normal seolah-olah awan merah tidak pernah muncul. Raksasa es mengguncang tubuhnya. Potongan es jatuh darinya dan mendarat di tanah. Raksasa itu sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya dengan tinggi 50 kaki. Luka di pinggangnya dengan cepat menutup dan segera menghilang. Namun, bayangan cambuk itu masih berada di dadanya melepaskan cahaya iblis. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik dan melarikan diri. Cambuk itu terlalu berbahaya. Jika jiwa asalnya terlempar lagi dan tubuhnya hancur, bahkan jika dia menang, dia tetap akan kalah. Kupu-kupu merah muncul sekali lagi di atas kepala raksasa es dan berteriak, "Cheng Niu, aku ingin melihat apa yang masih bisa kamu lakukan." Raksasa es yang sekarang hanya setengah dari ukuran aslinya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Itu bangkit dari tanah, menyebabkan bumi berguncang, dan mengejar Wang Lin. Wang Lin terus berlari. Untungnya, medan pertempurannya sangat luas dan dia belum mencapai batasnya. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dan mengkonsumsinya untuk menyesuaikan tubuhnya saat dia terbang. Adapun raksasa es di belakangnya, dia benar-benar mengabaikannya. Ekspresi Red Butterfly sedingin es. Dia membenci orang di depannya sampai ke tulangnya. Jika bukan karena raksasa es, dia akan terbunuh oleh petir merah. Cheng Niu ini memiliki harta untuk memanggil petir retribusi ilahi. Namun, saya tidak percaya dia memiliki dua dari mereka, atau dia bisa langsung menggunakan keduanya. Bahkan dengan cambuk jiwa, raksasa es itu tidak akan mampu menahan dua sambaran petir pembalasan dewa. Mata Red Butterfly suram. Dia memberi perintah dan cambuk itu tiba-tiba muncul di tangan raksasa es itu. Red Butterfly berteriak, "Cheng Niu, terima kematianmu." Raksasa itu mengayunkan cambuk di tangannya. Itu bergerak lebih cepat dari kilat menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Meskipun kecepatan cambuknya cepat, dia telah berjaga-jaga selama ini. Saat cambuk datang ke arahnya, dia menghilang dengan teleportasi. Dia muncul kembali 1000 kaki jauhnya dan batuk darah. Saat dia berteleportasi, cambuk itu menyentuhnya. Meskipun itu tidak melumpuhkan jiwa asalnya, itu melukainya. Sungguh harta cambuk yang luar biasa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil dan melahapnya untuk memulihkan energi spiritual sebanyak mungkin.
Mata Red Butterfly terasa dingin saat dia mengendalikan raksasa es itu untuk mengejar Wang Lin dalam pengejaran gila-gilaan. Saat Red Butterfly mengejar Wang Lin, dia menghinanya. Cheng Niu, kamu sekarang kabur seperti anjing gelandangan. Dari mana aura dominanmu saat itu? Wang Lin tertawa dan berkata, kupu-kupu merah, kamu belum menyelesaikan kutukan dari lengan itu. Anda hanya menekannya dengan energi spiritual Anda. Ini adalah alasan sebenarnya Anda menggunakan harta Anda yang paling kuat sejak awal. Petik 2. Ekspresi Red Butterfly menjadi suram dan dia mendengus. Setiap kali mereka bertemu, dia tidak pernah bisa mengalahkan Wang Lin dengan kata-kata, jadi dia tidak lagi berbicara. Dia mengendalikan raksasa itu dan mencambuk udara di depan mereka beberapa kali. Setelah beberapa saat, Wang Lin memulihkan sedikit energi spiritual. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan item. Itu lengan Red Butterfly. Dia melantunkan sementara tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke lengan. Lengan itu memancarkan cahaya iblis saat berbagai simbol muncul di atasnya. Tangan kiri Wang Lin menamparkan lengannya dan dia berteriak, meledak. Garis hitam segera muncul di dahi Red Butterfly. Tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak, Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, maka aku tidak disebut kupu-kupu merah. Wang Lin mencibir dan berteriak, tahan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menekannya. Meledak, meledak, meledak. Garis hitam di dahi Red Butterfly tiba-tiba mulai menyebar dan segera menutupi wajah cantik Red Butterfly. Kamu, Red Butterfly batuk darah hitam. Dia memang khawatir dengan kutukan di lengannya, karena itulah dia ingin mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Pertempuran itu berada di luar kendalinya. Mata Wang Lin menyala dan dia sekali lagi berteriak, meledak. Lengan di tangannya segera meledak. Tidak ada lagi darah yang tersisa di dalamnya, sehingga meledak menjadi awan debu hitam yang menyebar ke segala arah. Ledakan lengan mengaktifkan semua kutukan di dalam tubuh Red Butterfly. Dia batuk lagi seteguk darah hitam dan aura gelap menutupi wajahnya. Tubuh Wang Lin segera berhenti. Dia tidak lagi berlari. Dia menggunakan momen ini untuk membuang perangkap binatang dan dengan keras, kereta perang tiba. Roh binatang segera keluar dengan raungan. Mata merahnya menatap Wang Lin dan raksasa itu. Wang Lin saat ini tidak perlu khawatir tentang mengekspos terlalu banyak. Hal terpenting saat ini adalah menang. Setelah kereta itu muncul, perlu waktu untuk mengaktifkannya. Wang Lin memegang pedang langit di tangannya dan mengayunkannya. Energi pedang menciptakan ledakan sonik saat terbang keluar dan menabrak raksasa es. Bang! Raksasa es itu terhuyung mundur beberapa langkah saat luka muncul di tubuhnya. Mata Red Butterfly tertutup. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menekan kutukan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia naik dan mengayun ke bawah lagi. Bang! Setelah ledakan, raksasa es itu semakin mundur. Red Butterfly berjuang untuk membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan kejam sebelum mengeluarkan sepatah kata pun. Mata raksasa es itu mengeluarkan cahaya iblis. Kupu-kupu merah telah menyerah untuk mengendalikan raksasa es itu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kutukan itu. Tubuh raksasa itu mulai bergerak. Itu mengayunkan tinjunya dan gambar jika cambuk segera muncul. Wang Lin tidak ragu sama sekali dan pedang langit yang digunakan untuk memblokir. Dengan keras, Wang Lin didorong mundur lebih dari 100 kaki.
Meskipun pedang surgawi tidak rusak, Wang Lin mengeluarkan darah dari kekuatan pukulan itu. Tepat pada saat ini, raksasa es itu mendarat di depan Wang Lin dengan satu lompatan. Itu mengayunkan tinjunya ke bawah dan di dalam tinju itu ada gambar cambuk. Ekspresi Wang Lin serius saat dia dengan cepat melemparkan pedang langit ke arah tinju. Saat tinju mengenai Wang Lin, pedang melintas di lengan kanan dan memotong seluruh lengan. Pedang langit itu sendiri sangat berbeda dari energi pedang. Pedang surgawi mendarat 1000 kaki jauhnya dan menusuk jauh ke dalam tanah. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuh Wang Lin dan banyak tulangnya yang patah. Namun, dia tertawa dan berkata, "Kupu-kupu merah, aku mengambil salah satu lenganmu dan es. Sekarang aku mengambil salah satu lengan raksasa es yang tidak berguna ini. Sekarang lebih cocok untukmu." Dia melambaikan tangannya dan lengan kanan raksasa es muncul di tangannya. Kilatan cahaya biru muncul dan es segera jatuh dari lengannya hingga menyusut menjadi setengah ukurannya. Saat ini banyak paku di kereta perang melepaskan aura hitam yang diserap oleh makhluk roh. Binatang roh tumbuh lebih besar dan matanya mengungkapkan tatapan ganas. Raksasa es itu meraung dan bergegas menuju lengannya yang patah. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memuntahkan seberkas cahaya putih yang mengelilingi lengannya. Dia sekarang menggunakan seluruh energinya untuk memperbaikinya. Lebih banyak retakan muncul di lengan dan menyusut lagi. Kecepatan raksasa itu sangat cepat. Itu datang dengan satu lompatan dan kemudian mengayunkan lengan kirinya. Bang! Wang Lin mundur dan kemudian menghilang. Celah segera muncul di tanah tempat Wang Lin baru saja berdiri. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebelah pedang langit dan meraihnya. Wang Lin berteriak lagi, merusak. Lengan yang dilapisi cahaya putih retak lagi dan sejumlah besar es jatuh. Saat ini, lengan ini berukuran sama dengan lengan orang normal. Raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pukulan lain yang secepat kilat. Wang Lin mengangkat pedang langit dan mengayunkannya. Tepat pada saat ini, cambuk itu tiba-tiba muncul di dada raksasa es itu. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menggerakkan pedang langit untuk memblokir di depannya. Namun, cambuk itu berubah arah. Itu mengelilingi Wang Lin dan mengenai tubuhnya. Bang! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar sejauh 100 kaki. Jiwa asalnya sekali lagi dicambuk keluar dari tubuhnya dan terbang sejauh 1000 kaki. Mata raksasa es itu mengeluarkan cahaya hantu. Itu mengabaikan jiwa asli Wang Lin dan malah berjalan menuju tubuh Wang Lin. Kereta perang, aktifkan. Mata Wang Lin berbinar. Selama dia berhasil menunda raksasa es, kereta pembantai dewa berhasil diaktifkan. Roh binatang itu meraung dan menyerang. Semua rantai pada roh binatang itu hilang. Namun, alih-alih menyerang raksasa es itu, ia menyerang ke arah Wang Lin. Binatang yang tidak patuh. Mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan rantai terbang keluar dari kereta. Rantai itu mengunci roh binatang itu di tempatnya. Roh binatang itu berjuang keras dan tidak mengubah arahnya. Jelas ingin menggunakan apapun untuk melahap Wang Lin. Pada saat ini, raksasa itu tiba di samping tubuh Wang Lin dan tersenyum saat menghancurkan tinjunya. Bab 365. Kekuatan Domain. Jiwa asal Wang Lin berteriak, "Suli Guo." Pedang langit mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat gas hitam muncul di pedang dan memblokir tinju. Bang! Tinju raksasa itu mengenai pedang langit dan didorong kembali oleh gelombang kejut.
Namun, Su Liguo menjerit lemah sebelum pedang langit itu jatuh ke tanah. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Mata raksasa itu berbinar saat berlari lagi. Tepat pada saat ini, lebih banyak rantai terbang keluar dari kereta perang dan menyeret roh binatang itu kembali. Roh binatang itu dipenuhi amarah saat ia berbalik ke arah raksasa es dan menyerbu ke arahnya. Raksasa itu segera mengangkat kepalanya. Itu menghentikan serangannya pada tubuh Wang Lin dan meninju roh binatang yang masuk. Bang! 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 Raksasa itu terus menyerang dan menjatuhkan roh binatang itu. Ini membuat marah roh binatang. Mulutnya melebar dan melahap raksasa es itu. Namun, saat ia mencoba melahap raksasa es itu, cambuk itu keluar dan mengenai roh binatang itu. Roh binatang itu merasakan sakit dan segera menyusut sedikit. Pencambukan yang terus-menerus menyebabkan roh binatang menjadi marah, tetapi cambuk itu mengabaikannya untuk terus melahap. Roh binatang melewati tubuh raksasa es itu. Tubuh raksasa itu bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Lebih banyak es jatuh dan raksasa es menyusut sekali lagi. Sekarang tingginya hanya 20 kaki dan es di sekitar bahu kanannya mulai mencair. Roh binatang hendak berbalik untuk serangan lain ketika Red Butterfly membuka matanya. Kutukan itu ditekan kembali ke satu garis hitam di dahinya. Suara tergesa-gesa Red Butterfly mengandung sedikit kegelapan saat dia berkata, "Sol laser. Tunjukkan wujud aslimu." Kali ini, cambuk putih murni muncul di tangan raksasa es itu. Cambuk ini tidak ilusi seperti sebelumnya tapi padat. Itu mencambuk roh binatang seperti orang gila. Rasa sakit menyebabkan roh binatang itu menjadi semakin marah. Itu akan menyerang lagi ketika tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan melihat kembali ke kereta perang. Lagi pula, dia hanyalah roh dan dibatasi oleh kereta. Juga, Wang Lin tidak menggunakannya dengan benar untuk menampilkan kekuatan penuhnya, jadi sekarang dia merasakan panggilan kereta. Roh binatang mengeluarkan raungan enggan ke langit saat berubah menjadi gas dan kembali ke kereta perang. Jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya selama pertarungan antara roh binatang dan raksasa es. Dia juga mengkonsumsi pil untuk memulihkan dan mengirimkan energi spiritual ke pedang langit untuk membangunkan Su Liguo. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia mengayunkan ke bawah. Energi pedang Wang Lin dengan cepat tiba. Raksasa es itu meraung dan meninju energi pedang. Itu berbalik, menendang tanah, menyebabkan tanah retak, dan dengan cepat melarikan diri. Mengejar, mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Wajah Red Butterfly muram. Pertempuran hari ini jauh lebih sulit daripada pertempuran mereka di alam surgawi. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Cheng Niu ini akan mendapatkan kekuatan sebesar ini hanya dalam 1 dekade. Memikirkan kembali ke alam surgawi, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh orang ini, Cheng Niu hanya bisa lari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan di kemudian hari, hanya karena dia memiliki harta yang dapat meruntuhkan fragmen surgawi maka dia ditekan. Dia tidak pernah melihat Wang Lin sebagai apapun. Di dalam hatinya, Cheng Niu ini bukanlah seseorang yang setingkat dengannya. Dia lemah, serangga, batu loncatan yang akan mematuhi yang kuat. Dia telah membunuh banyak pembudidaya formasi jiwa seperti Wang Lin selama pertempurannya melawan aliansi 4 sekte. Bahkan di Susaku, dia mempertahankan mentalitas ini. Ini adalah harga dirinya. Namun,
Harga diri ini hancur saat Wang Lin meraih hal lengannya. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seorang kultivator yang lemah dan tidak penting berani menyelinap menyerangnya. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia memutuskan untuk membunuh Wang Lin untuk membuat hati Dao-nya lengkap kembali. Dia bahkan mengeluarkan harta nasional Sueyu, Dewa Es, untuk membunuh orang ini. Bahkan kakak laki-laki magang seniornya diam-diam meminjam harta utama Sekte Giok Surgawi, pencabut jiwa, dan membiarkannya meminjamnya untuk mendapatkan sisi baiknya. Dia awalnya tidak ingin menggunakan Soul Laser. Dia berpikir bahwa dengan Dewa Es dan harta hidupnya, membunuh Cheng Niu semudah mengambil permen dari bayi. Namun, dia telah mendengar banyak desas-desus tentang cambuk jiwa dan tergerak oleh mereka, jadi dia tidak menolak tawaran itu. Dia menyembunyikannya di dalam Dewa Es untuk menggunakannya sebagai senjata rahasia untuk menang. Tapi saat ini, setelah sekian ronde, pertarungan mereka telah mencapai titik didihnya. Harta karun Cheng Niu ini tidak ada habisnya, jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Terutama roh binatang itu terlalu sengit. Jika Cheng Niu memiliki kekuatan untuk mengendalikannya dan roh binatang itu terus menyerang, dia yakin tanpa cambuk jiwa, dia akan kalah. Saat ini dia hanya bisa melarikan diri. Dewa Es itu sangat lemah. Dari semua kerusakan yang terjadi, sekarang tingginya hanya 20 kaki. Jika menyusut lagi, itu akan runtuh sepenuhnya. Dia hanya mengalami pelarian semacam ini 2 kali sepanjang hidupnya. Pertama kali adalah ketika dia dipaksa terpojok oleh Wang Lin dan yang kedua adalah saat ini. Dipaksa melarikan diri seperti ini 2 kali oleh orang yang sama seperti tamparan di wajahnya. Ini membuatnya merasa sangat malu dan kebenciannya semakin dalam. Wang Lin mengejarnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia melihat sosok yang terus-menerus berteleportasi di depannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, di mana harga dirimu? Apakah Putri Surgawi Suzaku harus lari dariku, hanya seorang pembudidaya formasi jiwa tahap menengah?" Cheng Niu, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak disebut Red Butterfly. Avatar, meskipun Wang Lin mengejeknya, harga dirinya membuatnya harus melawannya. Sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Dia menjerit dan mawar itu muncul di hadapan raksasa es. Tidak ada kelopak bunga, hanya 2 benang sari. Red Butterfly tidak ragu saat jiwa asalnya terbang keluar dan terbelah 2. 1/2 masuk ke benang sari. Kedua benang sari itu menyatu membentuk sosok yang sangat indah. Sosok itu dengan cepat terbentuk dan mengungkapkan penampilannya. Avatar yang terlihat persis seperti Red Butterfly muncul, hanya avatar ini yang memiliki semua anggota tubuhnya. Avatar Red Butterfly membuka matanya dan terlihat sangat tenang. Kupu-kupu merah asli sangat dingin dan kejam, tetapi avatar ini tidak menunjukkan emosi dan sangat tenang. Cheng Niu, aku tidak keberatan melepaskan kesempatanku untuk mencapai tahap transformasi jiwa dalam waktu dekat hanya untuk membunuhmu. Avatar ini adalah sesuatu yang dia kembangkan untuk membuatnya lebih mudah mencapai tahap transformasi jiwa. Kecuali benar-benar dibutuhkan, dia tidak akan mengeluarkan avatarnya. Tapi sekarang, untuk membunuh Wang Lin, dia tidak peduli dengan biayanya. Avatar ini tidak memiliki energi spiritual di dalamnya meskipun mengandung sebagian dari jiwa asalnya. Avatar ini diisi dengan domainnya. Dia telah menuangkan domainnya ke dalam avatar untuk sementara waktu. Kupu-kupu merah dan avatarnya berkata, pada saat yang sama,
wilayah yang kejam. Avatar dengan cepat terbang ke depan dan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Avatar Red Butterfly berkata, dengan suara yang sangat memikat, untuk memancing keluar semua emosi dunia fana dan kemudian menggunakan bilah kecerdasan untuk memotong semuanya. Ini adalah domain yang kejam. Emosi, keluarlah. Warna langit tiba-tiba berubah dan kekuatan misterius menutupi langit dan bumi. 7 bola berwarna pelangi tiba-tiba muncul di sebelah Red Butterfly dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Cinta keluarga. 2 bola cahaya pecah menjadi pria dan wanita. Pria itu memangkas rambut putihnya dan wanita itu memiliki tatapan penuh kasih. Cinta. Sosok Limuan muncul di bola tersebut. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan. Kebencian. Teng Huayuan merobek bola cahaya dan berjalan keluar. Ada banyak jiwa di tangannya. Jiwa keluarga Wang berteriak dalam kesedihan. Apresiasi. 3 generasi Cheng dan Yu berjalan keluar dan menatap Wang Lin dengan bingung. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia duduk bersila. Jiwa asalnya terbang keluar dan berkata, di bawah siklus reinkarnasi, domain hidup dan mati. Langit tiba-tiba terkoyak oleh sepasang tangan raksasa dan celah muncul. Sebuah lukisan raksasa, hitam dan putih keluar dari celah itu. Ada banyak gunung besar dan sungai yang mengalir di dalam gulungan itu. Meskipun mereka terlihat diam, mereka sebenarnya bergerak. Di bawah gulungan hidup dan mati, jiwa asal Wang Lin bersinar. Dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks saat dia melihat orang-orang di depannya. Avatar Red Butterfly berkata, pedang kecerdasan. Pedang berwarna pelangi muncul di depan avatar Red Butterfly. Memotong. Orang tua Wang Lin terbunuh oleh pedang. Mereka segera diikuti oleh Li Muan. Keluarga dan Yu dibunuh oleh Teng Huayuan dan kemudian dia menghilang setelah ayunan pedang. Kejam. Red Butterfly dan avatarnya terlihat sangat lelah. Dia kemudian menunjuk Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin bergetar dan matanya menjadi redup. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke gulungan hidup dan mati di langit. Wang Lin dengan lembut berkata, bahkan orang yang kejam pun tidak dapat lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana mungkin emosi di dunia dapat dengan mudah dipotong atau dibuang? Meskipun pedang kecerdasan sangat kuat, pedang itu tidak dapat memotong siklus reinkarnasi. Gas hitam dan putih muncul dan menyatu menjadi gas abu-abu dari siklus reinkarnasi. Gas abu-abu tiba-tiba keluar dari gulungan berbentuk ibu jari raksasa dan ditekan di depan avatar Red Butterfly. Tubuh avatar Red Butterfly bergetar. Dia menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, jika aku bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi akan ditekan oleh kekejaman. Jika siklus reinkarnasi surga tidak kejam, maka itu tidak akan menjadi siklus reinkarnasi surga lagi. Sayangnya, avatar itu menghela nafas saat menghilang. Bab 366. Konspirasi mengungkap dirinya sendiri. Red Butterfly batuk seteguk darah. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertarungan antar domain terlihat tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak.
Jika bukan karena fakta bahwa domain hidup dan matinya telah berevolusi ketika dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, jiwa asalnya akan dihancurkan. Bahkan saat ini, domain hidup dan matinya hanya sedikit lebih kuat daripada domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan kupu-kupu merah, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Namun, ada garis yang sangat tipis antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini, Wang Lin nyaris tidak menang. Sebenarnya, pertempuran domain antara pembudidaya adalah mereka membuktikan jalur dao mereka sendiri satu sama lain. Saya mengerti. Mata Red Butterfly melepaskan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Lin. Semua kebenciannya hilang. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi saat pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Red Butterfly memang jenius untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertempuran domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan memiliki hari yang damai di masa depan. Wang Lin bergerak. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas terbang keluar dan membentuk tombak hitam. Saat lebih banyak gas pembatas memasuki tombak, terdengar suara yang mengembang. Tombak tumbuh lebih besar dan mendapatkan aura yang lebih kuat. Semua gas restriksi telah berkumpul di tombak. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertama. Wang Lin dengan cepat menyerbu ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengayunkan pedang surgawi. Ledakan, raksasa es itu meraung dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun, tombak itu lebih panjang, sehingga menerjang Red Butterfly di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak. Namun, energi pedang berada tepat di belakang tombak, sehingga mendarat tanpa perlawanan apapun. Bang! Raksasa itu menjerit kesakitan dan tangan kirinya hancur saat gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun, tombak itu tidak mengenai Red Butterfly melainkan menusuk leher raksasa itu. Ledakan, mata raksasa itu meredup dan perlahan jatuh ke tanah. Red Butterfly menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta hidupnya habis, avatar domainnya dihancurkan, jiwa asalnya terluka parah, dan raksasa es dihancurkan. Saat ini dia sama lemahnya dengan saat dia kembali ke alam surgawi. Tapi dia sepertinya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa bahwa begitu dia memahami perasaan ini, maka membunuh Cheng Niu ini semudah melambaikan tangannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa saat jatuh dan akhirnya runtuh. Semua es mencair, memperlihatkan cambuk putih murni. Red Butterfly melambaikan tangannya dan sol laser terbang ke arahnya. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkannya berhasil? Ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilit cambuk jiwa. Ekspresi Red Butterfly berubah dan dia berteriak, "Kamu berani. Mengapa saya tidak berani?" Wang Lin tertawa saat dia menarik cambuk jiwa ke arahnya. Dia mengayunkan pedang langit ke Red Butterfly untuk mencegahnya bertarung dengannya. Wajah Red Butterfly muram. Setelah merenung sebentar, dia melepaskan untuk menghindari energi pedang dan mencibir pada Wang Lin. Cheng Niu, pencabut jiwa ini memiliki es egel yang dipasang oleh Sekte Giok Surgawi. Bahkan jika kamu mencurinya,
kamu tidak akan bisa menggunakannya. Saat dia berbicara, garis hitam di dahi Red Butterfly perlahan menghilang hingga menghilang tanpa bekas. Avatar domainnya dihancurkan selama pertempuran domain, jadi metodenya untuk mencapai transformasi jiwa dengan relatif mudah telah hilang. Tetapi pencerahan yang dia peroleh membuatnya yakin bahwa dia akan mampu menembus tahap transformasi jiwa sendiri dalam beberapa dekade. Dia menarik napas dalam-dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat lampu menghilang, 4 sosok muncul. Roh logam, roh kayu, roh air, roh api. Selain roh bumi, semua roh unsur lainnya muncul. Ini adalah harta karun Red Butterfly. Ini adalah akarnya dan dari mana bakatnya berasal. Wang Lin mengamati cambuk jiwa dengan akal ilahinya. Apa yang dia lihat membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat di sol laser, jadi indera ketuhanannya tidak bisa melewatinya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan cambuk jiwa ke dalam tasnya dan kemudian menatap keempat roh unsur. Dalam pertempuran hari ini, Wang Lin terluka parah. Selain berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan pertarungan yang sangat sengit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh. Manik penentang surgaku akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Saat Red Butterfly menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, formasi pembunuh. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dia sedang tidak mood untuk bertarung lagi dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika keempat roh itu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengibaskan bendera larangan di tangannya dan tombaknya terbentuk kembali. Dia menusukkan tombak ke arah roh di depan. Roh meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang langit dengan tangan kanannya, tetapi roh kayu menghalanginya saat roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Saat itu, sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia harus berusaha keras untuk menang melawan satu roh. Namun, dia sekarang berada di pertengahan tahap Soul Formation dan sudah merencanakan cara mencuri elemental spirit ini dari Red Butterfly. Pada saat ini, matanya tenang. Dia menamparkan tasnya dan 9 ukiran muncul. Ke-9 ukiran kayu ini semuanya berisi domain waktu. Selain 2 dari mereka, 7 sisanya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Materi ini membuatnya lebih mudah untuk mengaktifkan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin dengan lembut berkata, "Waktu." Gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan keempat roh unsur itu berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera memegang roh logam itu dan dengan satu langkah menekan roh kayu itu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar Red Butterfly. Kupu-kupu merah berada lebih dari 1000 kaki ketika wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Cheng Niu masih memiliki harta karun yang tersisa setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua hartanya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki sedikit lebih banyak energi spiritual daripada dia dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Roh metal, meledaklah." Roh logam yang dipegang oleh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura penghancur. Wang Lin melepaskan roh logam itu dan berteleportasi.
Roh kayu masih ada di tangan Wang Lin. Bang! Semangat meledak. Meskipun Wang Lin berteleportasi, dia masih terkena dampaknya. Dia batuk seteguk besar darah dan segera melemah. Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah semua cedera ini, sehingga turun ke tahap awal pembentukan jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengeluarkan pil dari tasnya menelannya. Matanya berkilat saat dia berteleportasi ke Red Butterfly. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, terima kematianmu." Mata Red Butterfly berbinar dan dia berkata, "Tiga roh, meledaklah." Tiga roh yang tersisa bergetar dan tiga aura penghancur yang kuat mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Mata Red Butterfly terasa dingin. Tidak ada warna di matanya saat dia berkata, "Jika kamu membunuhku, kita berdua mati bersama." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, kepanikan memasuki wajah Red Butterfly. Tapi pada saat ini, kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi tiga roh. Kekuatan destruktif menghilang dan roh diselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di hadapan Red Butterfly. Orang ini adalah Gong Sun Po Suzaku. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan Wang Lin terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Wang Lin memelototi Gong Sun Po dan diam-diam merenung. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan, dan jangan lupa bahwa dia terluka parah. Cheng Niu, kamu menang. Pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima pesanan Anda dan seseorang akan mengaturnya untuk Anda. Setelah itu, kamu akan menjadi murid yang diundang Suzaku dari luar. Sebagai salah satu murid ini, Suzaku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Setelah Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, Anda bisa datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginan Anda. Gong Sun Po meraih ketiga roh itu dan memasukkannya kembali ke dalam Red Butterfly. Namun, ketika roh kayu terbang, Wang Lin mengatupkan giginya, mengayunkan pedang langit, dan memotongnya menjadi dua. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu menjadi kristal dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setelah melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gong Sun Po. Kamu benar-benar berani. Melihat fakta bahwa Anda menang, saya tidak akan mengejar masalah ini, tetapi keinginan Anda dibatalkan." Gong Sun Po dengan dingin menatap Wang Lin. Kemudian dia menunjuk ke langit dan roh yang telah meledak berubah. Orang tua itu memasukkannya kembali ke dalam Red Butterfly juga. Warna kembali ke wajah Red Butterfly dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, tetua." Tatapan Gong Sun Po terhadap Red Butterfly tidak baik. Dia mengulurkan tangan ke arah Wang Lin dengan tangan kanannya dan berkata, "Serahkan cambuk jiwa." Wang Lin menatap Gong Sun Po dan sedikit merenung. Melihat Gong Sun Po mulai tidak sabar, dia diam-diam menghela nafas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan cambuk jiwa dan dengan getir menyerahkannya. Setelah Gong Sun Po meraih cambuk jiwa, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya muncul. "Ayo pergi." Gong Sun Po berjalan melewati pintu. Red Butterfly dengan cepat mengikuti. Dia berbalik untuk menatap Wang Lin dengan dingin dan berbisik, "Kamu pasti akan mati lain kali." Kupu-kupu merah saat ini tidak tahu bahwa dia hanya memiliki 3 hari lagi untuk hidup. Sebuah plot rahasia mulai terungkap setelah perintah diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.